Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan kami, channel resmi milik Imam Sidoarjo, channel keren Kamera Kamera pesantren. Pesantren. Gus, mohon maaf. Nggih. Setelah tadi kita berbincang-bincang banyak, ternyata saat live untuk syuting ada pertanyaan yang menurut saya urgent dan harus kita sempatkan untuk kita bahas di momen Ramadan ini. Terlebih bagi Pak Sutri. masyarakat yang mungkin baru menikah di bulan Rejab atau Oh. Sya'ban kemarin, tentang bagaimana mengendalikan suami atau mengendalikan istri saat puasa. Apalagi kondisi cuacanya yang Apalagi kondisi cuaca yang sangat mendukung. alhamdulillah. Tapi saya kira itu sebuah hal yang wajar, Gus. Dan itu mereka meminta untuk dibahas dan di-share, di-upload di awal-awal Ramadan ini. Bagaimana, Gus, hukumnya hanya nyuwun sewu nggih, hanya nguyel-nguyel nggih kepada istri atau suami kita saat berpuasa. Oke. Jadi masyarakat yang dipaham adalah haram atau boleh gitu saja, tanpa ada pemahaman tentang makruh atau bagaimana. Itu sebenarnya boleh atau tidak, batas-batasnya apa? Oke, terima kasih Mas Rasid. Untuk masalah bahasanya Mas Rasid tadi muyel-muyel. Nggih. Ya pokoknya melakukan tamattu, bersenang-senang, pasutri seorang pasangan suami istri, tapi tidak sampai pada titik berhubungan. Entah itu berpelukan, bersentuhan, ciuman, atau apapun lain. Nggih. Itu bagaimana hukumnya? Dalam satu ibarat di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, ini karangannya Imam Nawawi, kitab fikih yang cukup populer. Di sana dikatakan demikian. Amma hukmul mas'alah fahuwa kama qalahul musannif tukrahu al-qiblatu ala man harrakat syahwatahu wa huwa sha'imun wala tukrahu li ghairi lakinil aula tarkuha. Di sini dikatakan bahwa hukum berciuman, ini satu kasus. Nggih. Berciuman, mencium istri, istri mencium suami, ini suami istri. Nggih. Mencium itu hukumnya bagaimana ketika kondisinya puasa? Ternyata dikatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Ini diingat-ingat dulu. Nanti saya jelaskan maksud makruh itu bagaimana. Hukumnya adalah makruh melakukan ciuman bagi seorang suami istri jika memang harokat al-qublah syahwatahu. Jika memang ciuman itu akan membuat syahwatnya itu menjadi bangkit. Nggih. Bagi orang-orang yang dengan hanya ciuman itu syahwatnya akan bangkit, maka baginya makruh untuk ciuman ketika dia kondisi berpuasa. Wala tukrahu li ghairi. Kalau dia memang tidak ada syahwat, tidak bangkit syahwatnya meskipun melakukan ciuman, ya meskipun itu nggak tahu normal apa nggak normalnya, itu hukumnya tidak makruh. Meskipun tidak makruh, lakinil aula tarkuha. Tapi tetap yang lebih baik jangan. Yang lebih baik kalau puasa jangan ciuman, meskipun tidak syahwat. Tahan dulu. Tahan dulu. Karena apa ya? Memang puasa itu waktunya menahan. Nggih. Apa artinya puasa kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan? Itu nggak ada artinya. Wala farqa baina syekhi wasyabbi fi dzalik fal i'tibar bi tahriki syahwah wa khaufil inzal. Apakah hukum ini berlaku untuk pemuda yang hasratnya lagi naik-naiknya? Wah, istilahnya masalahnya tadi pengantin baru. Pengantin baru. Si ket-ketan rabi. Bersemangat, lah, si semangat-semangat. Apa sih kemanten kawak-kawak? Jadi dikatakan sama beliaunya itu begini. Gak ada bedanya. Oh gitu. Mau kemanten anyar, mau kemanten kawak, entah pengantin baru, pengantin lama, tua enom, tua muda, semuanya sama. Titik intinya itu bukan tua muda, Nggih. tapi titik intinya adalah ada kekhawatiran enggak nanti akan keluar mani, Nggih. akan membangkitkan syahwat enggak? Kalau membangkitkan syahwat makruh, kalau tidak makruh. Dilanjutkan oleh beliau, wasawaun qabbalal khadda awil fama aw ghairahuma. Baik yang dicium itu bibir, sekedar pipi, sekedar kening, manapun yang dicium itu hukumnya sama tetap tadi. Wa hakadha al-mubasyarah bil yad wal mu'anaqah lahuma hukmul qublah. Kalau nggak sampai ciuman gimana? Mek cekel-cekelan tangan tok. Mubasyarah bil yad, mek cekel-cekelan tangan tok, lus-lusan tok. Nggih. Ataupun mu'anaqah, sekedar berangkulan, Nggih. merangkul. Bagaimana hukumnya? Sama dengan ciuman. Hukumnya adalah makruh. Sekarang kita artikan makruh itu apa? Kapasitas kemakruhannya. Di sini dikatakan oleh beliau summal karoha fi haqqi man harrakat syahwatahu karohatu tahrimin indal musannifi wa syekhihi al-qadi Abi Thayyib wa qala akharun karohatu tanzihin malam yunzil wa sahahahu al-mutawali. Simpelnya demikian Mas Syekh.
masalah hukum makruh melakukan tindakan-tindakan bersenang-senang suami istri yang tidak sampai berhubungan bagi orang yang akan bangkit syahwatnya, itu makruhnya adalah makruh tahrim menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain makruh tanzih. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh tanzih. Maksudnya bagaimana? Makruh tahrim itu ya anggap saja bahasa mudahnya dosa. Hampir mirip dengan haram. Kalau kita membahas masalah dosanya, berdosa. Kalau makruh tanzih nggak berdosa, tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kalau kita tinggalkan pahala. Kalau kita lakukan ya nggak sampai dosa, tapi pahala kalau kita tinggalkan. Tapi menurut pendapat yang kuat itu hukumnya makruh tahrim, jadi berdosa. Jadi jangan sampai kalau Ramadan melakukan tindakan senang-senang dengan suami istri. Jangan sampai. Karena apa? Menurut pendapat yang kuat itu makruh tahrim. Itu berdosa. Khususnya bagi orang-orang yang memang itu membangkitkan syahwatnya, apalagi kalau kemanten baru kan mestinya itu lagi tinggi-tingginya. Oleh karenanya di sini dikatakan oleh beliaunya wa aqala akhirun karahatu tanzihin malam yunzil wa sahahu al mutawali wa qala ar-rafi'i wa ghairu al asah karahatu tahrimin wa idza qabbala wa lam yunzil lam yabtul sawmuhu bila khilafin indana. Kalau untuk masalah batal, misalkan beneran ciuman, beneran berpelukan, tapi nggak sampai melakukan hubungan, tapi nggak sampai keluar mani, maka bagaimana? Puasanya nggak batal, tapi dosanya tetap karena makruh tahrim. Tapi kalau sampai keluar mani bukan cuma dosa, tapi puasanya batal. Jadi tadi bukan hanya membahas masalah makruh tahrim dan makruh tanzih, belum membahas masalah batal. Kalau masalah batal itu penentunya adalah terjadi hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak. Kalau terjadi, semisal keluar mani, maka puasanya batal. Tapi kalau tidak terjadi, maka puasanya tidak batal. Mungkin itu saja Mas. Baik, pemirsa channel Keren Kamera Pesantren dimanapun Anda berada, yang tadi pertanyaan tadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang memberikan pertanyaan. Terus dukung terus channel kami dengan mengirimkan pertanyaan yang bagus, akan kami bahas di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.